Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Apriyandi, Julietiana, Julia Salsabila, Ridawati, dan Muhammad Bahrianor ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Asesmen dalam Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Mahdia Fadila, MC Psikolog. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi asesmen. Asesmen kepribadian merupakan sejumlah tahapan yang dipakai seseorang atau kelompok dalam upaya mengembangkan kesan dan citra, pengambilan keputusan, pengecekan hasil sementara mengenai pola kepribadian orang lain, yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada tingkah laku dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Nitzel, secara umum, asesmen berarti suatu proses pengumpulan informasi atau data yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau hasil yang akan disampaikan oleh asesor. Hal ini juga dapat diartikan bahwa hampir setiap individu bisa terlibat dalam kegiatan asesmen tentang orang yang dijumpai, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Secara garis besar, asesmen klinis dapat diartikan sebagai tahapan dalam mengumpulkan informasi yang berguna sebagai pemecahan suatu masalah. Kegiatan asesmen pun harus berurutan dengan proses-proses yang sistematis dan logis. Dalam asesmen klinis, tahapan evaluasi atau penilaian mengenai kehidupan individu dapat diperhatikan melalui keberagaman karakteristik dan juga berasal dari berbagai setting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahapan asesmen. Pertama, perencanaan dalam pengumpulan data. Kedua, pengumpulan data untuk asesmen. Ketiga, pemrosesan data dan pembentukan hipotesis. Dan keempat, penyampaian hasil asesmen data. Pertama, perencanaan dalam pengumpulan data, yaitu faktor-faktor klinis yang dianggap penting dalam membentuk perilaku dan proses mental manusia dan menjadi dasar dalam mengetahui informasi tentang klien. Yang B, mengefisienkan sesuai keperluan karena setiap kasus berbeda-beda, di mana maksudnya sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan terkait waktu atau biaya. Yang kedua, pengumpulan data untuk asesmen yaitu wawancara, tes, observasi, catatan kehidupan atau live record. Yang ketiga, pemrosesan data dan pembentukan hipotesis, yang mana proses data atau penilaian klinis adalah usaha menerjemahkan data kasar yang memiliki sedikit makna dan konteks psikologis ke dalam pernyataan yang lebih bermakna dan menginterpretasikan atau menyimpulkan proses psikolog yang ada di dalamnya. Kesimpulan dilakukan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Dan yang keempat, penyampaian hasil asesmen data. Laporan asesmen adalah upaya menampilkan hasil asesmen tersebut secara terorganisir, penggunaan dan pelaporan informasi dari klien. Selanjutnya, metode tahapan asesmen klinis. Yang pertama adalah wawancara. Dasar dalam asesmen, interaksi yang lazim dan memungkinkan untuk mengumpulkan sampel tentang perilaku individu atau nonverbal individu. Tidak memerlukan alat khusus dan dapat dilakukan dimanapun, memiliki tingkat fleksibel yang tinggi, di mana klinis bebas melakukan inquiry dalam kurung pendalaman terhadap topik pembicaraan untuk menggali informasi dan mendapatkan data. Yang kedua, tes psikologi. Berupa stimulus respon di mana bentuknya sudah standar, serta dapat membantu mengurangi bias yang mungkin akan muncul dalam proses asesmen. Merespon yang sudah didapat kemudian dianalisis kuantitatif dan diubah dalam bentuk skor. Yang ketiga, observasi, bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang klien, di mana observasi juga memiliki tingkat validitas yang cukup tinggi. Dilakukan dengan langsung dan mempunyai kemampuan untuk menghindari dan permasalahan yang muncul saat interview maupun tes. Relevansinya terhadap perilaku menjadi topik utama. Misal perilaku agresif anak
diobservasi saat berada di lingkungan bermain. Observasi dapat diakses perilaku dalam konteks sosial, misal ketika memahami seorang klien yang melihat akibat keluarga akan lebih bermakna jika diamati daripada dipertanyakan apakah pernah depresi. Dapat mendeskripsikan perilaku secara khusus dan detail. Next. Selanjutnya penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Yang pertama, laporan akademik. Dalam keperluan akademik, penulisan laporan pemeriksaan ataupun penulisan hasil asesmen disarankan membedakan berdasarkan pengumpulan data dari observasi dan wawancara saja, laporan live atau hasil tes saja dengan data terpenting objek seperti teks, seperti seks, manusia, pendidikan, masalah subjek, penulisan laporan berdasarkan tes dan data terpenting klien disebut laporan belin karena tidak melihat subjek yang diperiksa. Yang kedua, laporan pemeriksaan atau live. Pertama, keluhan, simptom atau masalah yang menyebabkan klien datang. Kedua, kepribadian itu predisposisi, temperamen, tipologi, struktur, dinamika kepribadian klien. Ketiga, frustasi atau konflik atau stresor berakhir yang dihadapi. Yang keempat, penyesuaian diri pada saat akhir pemeriksaan. Penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Yang pertama itu penulisan laporan BLIN. Laporan pemeriksaan psikologis dapat pula dibuat atas dasar data tes yang diberikan kepada subjek, klien, atau pasien. Kesimpulan yang diperoleh umumnya meliputi deskripsi, inteligensi, dan kepribadiannya subjek. Inferensi atau interferensi prestasi teori tes yang terkait. Hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada klien atau pihak yang meminta. Tujuan dari dibuatnya laporan pemeriksaan klinis akademik untuk pendidikan calon psikolog dan untuk melakukan penelitian. Maka, laporan pemeriksaan klinik untuk pihak luar tujuannya adalah untuk memberi informasi, saran, atau jawaban terhadap masalah yang diajukan meminta laporan tersebut, agar dapat dimengerti dan bermanfaat bagi pihak yang meminta laporan tersebut. Hambatan dalam proses asesmen, hambatan dalam kevalidan jawaban, keterbatasan waktu, hambatan dalam peserta didik, dan juga hambatan fasilitas. Baiklah, selanjutnya ada contoh asesmen. Di dalam jurnal intervensi psikologi dalam penegangan kasus Conserved oleh Betty Malia Rahma Hidayani, terdapat sebuah kasus tentang anak yang memiliki prestasi rendah dan sulit dikendalikan. Ia sering tidak membawa buku serta tidak mengerjakan PR. Setelah ia lakukan proses asesmen dengan melihat faktor pendorong yang membuat anak bersikap demikian, dimulai dengan proses wawancara, observasi, dan melakukan beberapa tes psikologi. Didapatkan hasil data diagnosis mengapa anak tersebut memiliki prestasi rendah karena salah satu faktornya dia berasal dari keluarga yang broken home, yakni kedua orang tuanya bercerai, tidak adanya sosok ayah dan ibu membuat dia mencari perhatian di sekolahnya.
Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada juga salah satu quote dari Cody Kiplinger. You can control a bit everything. Sometimes you just need to relax and have faith that things will work out. Let go a little and just let life happen. Terkadang kita tidak bisa mengontrol segalanya, tetapi kita hanya perlu menikmatinya dan menjalaninya. Lakukan suatu perubahan kecil, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Baiklah, sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.